Ada yang mau sekali terjadi pertemuan fisik denganmu. Ada yang ingin melakukan pertemuan fisik denganmu. Oke, teman-teman, di sini aku coba untuk bacakan siapa yang sekiranya ingin melakukan pertemuan fisik denganmu. Siapa yang ingin melakukan pertemuan fisik denganmu? Sebelumnya kita cek energinya dulu ya. Cek energi dia. Cek energi dia. Orang yang ingin melakukan pertemuan fisik denganmu. Oh, energinya mengikat nih. Kamu sama dia ada energi ketergantungan. Kalau dibilang energi ketergantungan itu gimana? Kamu bakalan sedih kalau dia ninggalin kamu dan sebaliknya. Jadi susah lepas, complicated. Ada sesuatu yang memang mengikat kalian berdua. Apa yang mengikat? Queen of Pentacles ya. Ini saling kebergantungan, teman-teman. Kalau aku bilang bergantung itu ya ibaratnya siapa yang merawat, siapa yang menerima perawatan itu, siapa yang baik, siapa yang menerima kebaikan itu ya. Jadi kayak aku bilang bukan timbal balik, tetapi memang apa ya? Mungkin energi kamu itu memperhatikan dia tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampai sedalam itu. Dan ada kartu Eight of Pentacles yang aku bilang hubungan ini energinya itu memang keras ya. Maksudnya butuh kerja keras yang luar biasa untuk mempertahankan hubungan ini. Dan yang aku lihat ada kartu The World gitu loh. Ya jadi memang hubungan ini tuh dibutuhkan agar memang apa ya, kalau aku lihat Eight of Pentacles itu dan ada kartu The World lebih menunjukkan bagaimana upaya kalian itu bisa bertahan. Jadi saling memberikan energi yang terbaik lah untuk dua belah pihak, kamu dan dia. Sehingga apa ya, pengennya ada penyatuan kayak gitu. Dan dia sekarang ada di mana ya? Orang yang ingin ketemu sama kamu sekarang dia ada di mana? Nine of Pentacles. Saya ngelihatnya sih yang dia kerjakan ini kayak kebanyakan diem aja. Ya, belum banyak pergerakan orang ini. Lokasinya di mana? Kayaknya agak jauh ya teman-teman. Karena aku lihat sih entah ini dekat dengan pegunungan, daerah kayaknya. Lebih ke daerah ya. Jadi bukan di kota banget gitu. Ya lebih ke daerah karena masih ada pegunungan, masih ada hutan-hutan. Mungkin jalan menuju ke sana melewati hutan-hutan atau jalannya sangat panjang. Bisa aja di luar negeri, bisa. Kemudian sebetulnya orang yang ingin bertemu dengan kamu memiliki misi apa sih? Ingin melihat kamu lebih dekat dan lebih jelas aja. Karena kartu Apprentice of Pentacles ini lebih menunjukkan bahwa adanya sebuah semangat ketika melihat hubungan atau koneksi ini. Ngelihat kamu setelah sekian lama, serasa kayak baru ketemu, pengen ketemu lagi. Karena mungkin sudah lama tidak bertemu. Yang kedua di sini pertemuan dengan kamu itu menunjukkan bahwa memang kalian itu solid ya. Terus salah satu bentuk kebahagiaan dia adalah pertemuan fisik dengan kamu. Ada Oracle of Wands, artinya apa? Artinya jauh di dalam yang kamu bayangkan, orang ini memang sangat tertarik sama kamu, cuman memang dia tidak menunjukkan sifat agresif, tidak menunjukkan sesuatu yang mungkin membuat kamu terlalu GR. Dia di sini ya kayak ingin ketemu tapi posisinya santai, kayak gitu ya. Terus di sini ada kartu Hermit. Ya, kartu Hermit itu sebetulnya koneksi tanpa harus ketemu pun koneksi batin kalian dengan dia tuh sangat kuat. Jadinya yang aku lihat di sini adalah walaupun kebanyakan diam, tetapi kalian itu kayak saling mikirin, ya saling gimana caranya untuk ketemu, gimana ke depannya hubungan ini, baiknya gimana, putus atau enggak, itu pun juga masih ragu, ya. Dan ada kartu Apprentice of Swords ya, selalu ada kayak semangat-semangat yang kalau aku bilang selalu menyelimuti gitu loh. Semangat yang menyelimuti itu gimana ya? Untuk pokoknya aku tidak mau putus dulu dengan kamu, ya. Karena di sini kan energinya kemelekatan.
Terus di sini selalu membayangkan adanya satu fase baik di hubungan ini. Tapi memang kalau aku lihat harus bersabar ya. Ketemunya mungkin nggak sebesar itu. Orang yang menginginkan pertemuan fisik dengan kamu itu sebetulnya sudah sangat memikirkan kondisi-kondisinya ya, terutama di sini dia mungkin punya masalah finansial yang naik turun ya. Terus kenapa walaupun seperti itu ya, dia tuh tidak bisa mengandalkan orang lain selain kamu karena dia sangat membutuhkan kamu. Kemelekatan dari orang ini sangat kuat sama kamu. Ya, di sini ada kartu Six of Swords, ingin menjalani namanya masa depan dengan kamu. Pengen ketemu, pengen adanya penyatuan supaya kalian bisa sama-sama bersama gitu ya, kedepannya itu menjalin satu koneksi yang baik. Nah di sini saya lihatnya adalah energinya tuh kayak lagi menunggu sebuah keajaiban Tuhan itu gimana lah ya membuat perubahan dalam hidupnya. Jadi sebetulnya dia belum bisa mengutarakan untuk ingin ketemu sama kamu, tetapi niatannya itu besar sekali. Karena setiap dia mengingini pertemuan sama kamu, kayaknya selalu gagal. Dikarenakan ya kondisi yang tidak menentu ini loh. Gitu teman-teman ya. Orang yang mau ketemu sama kamu, energinya tidak menentu. Energinya kayak energi orang yang bingung, nggak jelas ya. Kamu juga tidak mendapatkan kepastian. Tapi pasti gitu. Pasti ketemu. Tapi kapannya kita nggak tahu, karena kondisi kamu juga nggak baik juga mungkin. Kamu juga belum punya uang lebih untuk datang, mungkin dia juga nggak punya kendaraan. Yang dirasakan sebetulnya adanya tekanan yang sangat berat, tetapi dia mencoba untuk berpositif thinking. Ya kalau misalnya dibilang, kalian mungkin nggak sih ketemu, itu mungkin aja, tapi jangka waktunya tuh butuh proses. Karena ada sesuatu di sini yang mungkin bingung. Kita lihat lagi di sini ya. Orang ini mungkin tinggal sama keluarganya. Nggak bisa bergerak ya. Kesannya kayak nggak bisa bergerak. Kartu Page of Swords ini lebih kayak menunjukkan tindakan-tindakan dia itu, mungkin kalau misalnya dia ngomong atau apa, itu nggak bisa dijanjikan kleknya kapan. Aku pasti ketemu sama kamu akhir tahun ini. Ya menunggu nasib aja sih, kalau aku lihat. Bukannya dia berpasrah, tetapi lebih menunggu ya kapan gitu loh, waktu yang tepat, waktu yang pas untuk kalian berdua ketemu. Apa yang dia ingin lakukan ketika ada pertemuan ini? Pengen mengukuhkan cinta. Pengen ada cinta yang benar-benar terlihat nyata ya. Dia datang itu untuk memberikan sebuah kenyataan di mana dia ini orangnya ada loh. Aku tuh nggak main-main sama kamu. Ya, kita nih ketika kita udah bertemu berarti kita harus memikirkan rencana berdua ke depannya kita gimana, apa yang kita bisa jalani berdua. Nah, yang aku lihat di sini teman-teman, saat ini kondisinya mungkin dia tidak bisa banyak bergerak dan memang terkesan stagnan. Nah, kartu Page of Swords ini untuk dia apa ya? Untuk dia menyenangkan hatinya ya. Mungkin dia komunikasi sama kamu tuh bisa aja sering-sering aja dari sosial media, ya. Dia mungkin mau tahu kamu kemana, kamu ngabarin juga dari picture atau dari apapun ya, kamu kirim gambar ke dia. Nah, di sini sebetulnya yang dia pengen jalankan adalah ya, kalau misalnya kita belum ada waktu untuk bertemu dalam waktu dekat, ya kita kukuhkan dulu lah energi kita. Kita nih kayak cukup terpisah begitu lama, asal kamu tahu ini juga menyiksa dia. Ini juga sangat menyiksa dia. Dan yang aku lihat di sini teman-teman, memang sekarang itu serba drop, serba nggak mungkin. Kenapa? Kalau
dulu kita bisa masih jalan-jalan atau apa, mungkin sekarang ini ya ada kendaraan yang digadai, kita untuk beli sesuatu juga susah. Dengan berharap, oh iyalah kita lepaskan, tapi nanti kita akan dapat berapa tahun lagi. Tapi dalam waktu 2 tahun, 3 tahun itu tidak cukup untuk mengumpulkan semuanya. Ditambah mungkin adanya jarak yang sangat jauh. Apakah dia bisa mengupayakan? Aku lebih lihat hambatannya masih banyak, teman-teman. Dia mesti lewatin hambatan, dan aku lihat ini rintangannya banyak sekali. Bukan kalian nggak ketemu, tapi mungkin akan sangat lama untuk bisa ketemu. Ya, pertemuan fisik. Buat kalian yang LDR, buat kalian yang hanya lewat sosial media, ketemunya akan sangat sulit. Karena memang banyak sekali masalah yang rumit yang nggak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Gitu. Selama tidak ada pertemuan dengan kamu, sebetulnya energinya seperti apa? Energinya seperti apa? Hubungan yang abadi sih kalau aku lihat ya. Jadi walaupun memang tidak adanya pertemuan, tapi cinta kalian tuh tidak lekang sama waktu kok. Ya, walaupun kalian cuma menghayal, mengharap-harap dia ada di depan kamu. Kamu harus sangat bersabar, teman-teman. Kenapa? Kamu harus bersabar karena dengan kesabaran yang kalian punya, ya walaupun waktunya mungkin bisa membutuhkan berapa tahun lagi buat ketemu, atau berapa bulan lagi buat ketemu, kataku nggak ada yang bisa dilakukan sekarang ini karena semuanya tuh kayak serba mengekang gitu loh. Kamu juga harus lebih fokus bagaimana kehidupan kamu. Dia juga lebih harus fokus dengan kehidupan dia. Jadi jangan walaupun kecewa berat, jangan sampai memutuskan sebuah komunikasi. Ya anggap aja dia lagi di belahan dunia mana, kamu juga lagi di belahan dunia mana. Karena susah teman-teman. Sekarang ya, kondisinya itu sangat berbeda. Kenapa aku bilang berbeda? Orang itu semakin membatasi diri. Kenapa? Karena mungkin masalah keuangan yang berat. Ya, orang tuh bingung arahnya kemana. Karena negara juga tidak bisa menjamin kita harus di mana. Ya kan? Di sini, kamu sendiri sebetulnya bisa merasakan energi ini dan kamu harus banyak belajar. Gitu loh. You are a spiritual teacher. You have the ability to counsel others to help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. Yang harus dilakukan adalah memang harus saling menyemangati. Pertemuan ini tuh tidak mudah, teman-teman. Aku bilang, kalau kamu bilang, kapankah bisa ketemu? Ya kalau misalnya uangnya ada pasti ketemu. Tapi di sini aku masih lihat banyak sekali hambatan-hambatan yang dia harus hadapi. Nggak semudah itu kayak dulu ketemu. Jalan ketemu enak gitu ya. Nah terus you are a spiritual teacher, you have the ability to counsel others. Kamu bisa untuk kayak menghimbau atau mempengaruhi dia untuk semangat. Intinya begitu. Jujur aja teman-teman, ini tuh di bulan Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus itu nggak ada sesuatu yang bagus. Apalagi di tahun 2024 ini. Ya. Ketika kamu mengambil untuk apa ya, mengambil sikap untuk merawat diri kamu selama kamu nggak ketemu dia dan lain-lain. Nah, dalam masa yang sulit ini, kamu harus take care untuk diri kamu dulu. Ya, nggak usah peduliin ketemu sama dia kapan, nantinya bagaimana. Pasti akan ketemu kok. Cuman memang ya, banyak hal yang sangat ribet teman-teman. Nih ya, sudah selesai. You are been busy taking care of everyone else needs nih. Kamu harus stop. Ya, jadi kamu tuh harus stop. Waktunya tuh sudah habis untuk terlalu membayang-bayangkan kapan pertemuan ini terjadi. Tapi fokus dulu lah dengan masalah dia, dengan masalah kamu. Ya, kamu harus ngerjain apa, dia harus ngerjain apa. Nggak usah terlalu memberikan banyak energi untuk saat ini ya. Karena semua serba nggak pasti. Cinta nggak pasti. Kamu mau jual sesuatu juga nggak pasti. Orang juga yang misalnya kamu punya bisnis, orang datang ke bisnis kamu juga nggak pasti. Semua serba nggak pasti. Ya, cobalah untuk lebih santai, lebih slow dulu.
Nggak usah ditentukan, Kak, kapan akan ketemunya. Susah kalau dilihat dari kondisi yang sekarang, semuanya serba sulit. Jadi aku ngomong sama ini nih kenyataan aja teman-teman, seperti kenyataan kayak kamu harus menerima bahwa ya dia tidak lepas dari kamu, tapi dia nggak bisa secara cepat bisa ketemu sama kamu. Kalau dia lagi punya masalah keuangan, itulah hal yang menghambat. Ya kapan masalah keuangannya selesai? Ten of Pentacles ya tergantung dia. Ya, Ten of Pentacles ini lebih kayak menunjukkan apa ya? Dia ini nggak menanggung semuanya sendiri, hanya dia aja teman-teman, tapi keluarganya juga ikut terdampak. Jadi dia kayak nggak bisa kemana-mana. Dia mau ketemu kamu juga sulit ya. Sekarang ini dia lagi berupaya. Kira-kira sampai kapan? Semesta, tolong dong semesta kasih tahu. Semesta aja bingung. Ada kartu Ten of Cups. Ya mungkin energinya itu mungkin bisa tahun depan. Ya, bisa 10 bulan lagi. Bisa 10 bulan lagi. Karena kalau saya lihat di sini kartu Ten of Cups itu kan indikasinya ke energi Pisces. Ya, kalau energi Pisces itu ya antara Februari atau Maret. Mungkin kalian nggak bisa ketemu di tahun ini. Ya karena semuanya tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing. Ini berat banget teman-teman. Aku nggak bisa membacakan tarot yang memang kayak dipaksakan untuk harus ketemu kamu gitu. Aku nggak bisa bohong dari pembacaan ini. Ini crowded banget. Dan kondisi setahun 2 tahun lalu. Pokoknya era pandemi, ya era pandemi, orang itu pasti akan kelihatan bangkrut atau enggaknya di situ. Ada orang yang bangkit, ada orang yang bangkrut. Nah, mungkin sampai saat ini kondisinya juga dia masih berjuang. Tapi bukan berarti dia tidak mencintai kamu. Dia sangat mencintai kamu. Cuman saatnya memang energinya harus urus diri masing-masing, harus urus masalah masing-masing dulu. Ya, ini berat ya, energi terberat yang kubacain. Karena semuanya masih serba tidak pasti. Kalian jangan merasa aku ngeprank ya. Di judulnya jangan ngerasa aku ngeprank. Tapi emang kenyataannya itu, kalau kalian mau dengerin kata tarot reader lain juga nggak apa-apa, yang memberikan iming-iming atau apapun terserah. Tapi kalau aku apa adanya aja. Kalau nggak mungkin, ya aku masih akan ngomong nggak mungkin. Tapi energi itu bisa berubah-ubah ya. Energi bisa berubah-ubah. Terus kita akan cek terus lah ya, dan berharap sama Tuhan supaya kondisi keuangan semuanya membaik, energinya juga baik, masalah-masalah harian juga bisa teratasi dengan baik. Itu aja, selamat siang. Aku harap kalian suka dengan pembacaanku yang realistis ini. See you next, see you, I love you, bye bye.